Teman-teman bergabung. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang yang berikutnya, wa min syurutiha, dan termasuk syarat-syarat sholat, satrul aurati, menutup aurat, bisaubin mubahin, dengan pakaian yang mubah, bukan dengan pakaian yang haram. La yasifu al-basyarata, yang tidak ngeplek dengan kulit. Apa maksudnya? Tidak, la yasifu itu tidak mensifat ya artinya. Yang tidak mensifati al-basyarata, kulit. Maksudnya pakaian tidak ketat. Kalau ketat itu kan mensifati kulit. Jadi apalagi wanita ya. Yang lelaki saja nggak boleh, apalagi wanita. La yasifu, ya, yasifu apa fil madinya? Wasofa yasifu. La yasifu, tidak mensifati al-basyarata, kulit. Tidak mensifati kulit maksudnya apa? Tidak ngeplek, ketat. Wal auratu salah satu anwa'in. Wal auratu, dan aurat, salah satu anwa'in, ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, mughalladhatun, mughalladhah, yang berat. Wahia auratul mar'ati, yaitu aurat wanita, al-hurrati, yang merdeka, al-balighati, yang baligh. Jadi aurat wanita merdeka itu bukan wanita apa? Bukan wanita budak. Jadi aurat wanita merdeka yang baligh. Fajami'u badaniha, maka seluruh badannya, auratun, adalah aurat, fis sholati, di dalam sholat, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Jadi seluruh badannya itu adalah aurat, harus ditutup. Fis sholati, di dalam sholat, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Jadi wanita kalau sholat cadarnya dibuka. Wanita kalau sholat cadarnya dibuka, bukan terus dipakai. Kecuali wanita yang berpandangan bahwasanya menutup wajah juga wajib, maka di tempat yang ada lelaki bukan mahram, dia tetap menutup wajahnya. Kalau termasuk yang memandang cadar wajib, maka di tempat yang ada lelaki bukan mahram, dia menutup wajahnya tetap. Tapi kalau di tempat yang terpisah, aman dari lelaki yang bukan mahram, dia buka wajahnya. Karena wajah mesti dibuka di dalam sholat. Ya. Mesti dibuka di dalam sholat. Dan hukumnya makruh wajah ditutup. Hukumnya makruh. Seperti kita pakai masker, hukumnya makruh. Menjadi tidak makruh alias menjadi boleh ketika ada hajat. Hajatnya apa? Hajatnya menghalang-halangi virus corona. Pergi gitu ya. Berarti ada hajat. Apa hajat lagi? Contoh menutup wajah. Contohnya hajat apa yang lainnya? Atau sholat di mana ada debu? Sholat di tengah padang debu? Ya bisa jadi. Sholat di tengah padang debu, bukan padang pasir, padang debu. Ya bisa saja. Apalagi contohnya? Ya menjadi tidak makruh. Menjadi tidak makruh, sehingga menutup wajah. Contohnya? Nah,
batuk, menguap, tutup. Nah, ini namanya ada hajat. Ya. Tapi kalau hajatnya sudah selesai ya dibuka, batuknya sudah selesai tutup terus ini. Nah, ya enggak, ya. Jadi misalnya apa menguap, tutup, hajatnya sudah selesai ya buka, gitu. Namanya ketika ada hajat. Kalau tidak ada hajat makruh. Nah, wa mukhaffafah. Yang kedua, aurat yang ringan. Aurat yang ringan. Wahia yaitu auratu ibni sab'i sinin ila asyrin. Auratnya anak 7 tahun sampai 10 tahun. Auratnya anak yang 7 tahun sampai 10 tahun. Auratnya mana? Auratnya mana? Wahia yaitu al-farjani. 2 kemaluan. Baik laki-laki atau perempuan ya. Baik laki-laki atau perempuan. Belum belum 11 tahun ya. Belum 11 tahun. Maka auratnya 2 kemaluan. Laki atau perempuan sama saja. Al-farjani, 2 kemaluan itu depan dan belakang. Kubul dan dubul. Kubul dan dubur. Farjani isi mufradnya apa? Hah? Farjani isi mufradnya apa? Farjun. Farjun, farjani, furuj. Farjun, farjani, furuj. Atalis yang ketiga. Wa mutawassithah, pertengahan. Aurat yang pertengahan, mutawassithah. Wahia yaitu auratu man adahum. Aurat man siapa adahum selain mereka. Minas surrati ila rukbati. Dari surroh apa surroh? Pusar. Pusar apa bahasa antum? Pusar. Udel. Apa bahasa antum? Pusar kan? Pusar. Apa bahasa sini? Pusar. Minas surroh. Dari pusar ila rukbah sampai lutut. Ini mutawassithah. Siapa yang mutawassithah? Yang selain mereka. Selain mereka berarti siapa? Lelaki dewasa. Selain mereka berarti lelaki dewasa. Coba yang pertama siapa? Yang mughaladuh siapa? Wanita merdeka dewasa. Wanita merdeka dewasa. Maka seluruh badan. Kalau dalam sholat wajah dibuka. Ya. Di dalam sholat wajah dibuka. Yang kedua, auratnya yang ringan siapa? Anak 7 sampai 10. Apa auratnya? 2 kemaluan, kubul dan dubur. Jadi mesti pakai celana. Kalau belum 7, boleh kelontangan? Ya boleh, bayi umur setahun, 2 tahun, 3 tahun itu ya. Boleh kelontangan. Wong anak-anak umur 4 tahun itu mandi dari kamar nggak pakai baju, langsung keluar kamar mandi. Ya karena memang belum merupakan aurat, jadi mereka juga biasa saja. Nanti ketika umur 6 tahun mulai malu tuh. Iya sudah sekolah, oh iya udah sekolah mulai malu. Nah, 7 tahun udah tutup. Ya, 7 tahun udah tutup. Nah, kalau kita sebagai orang tua tahu persisnya.
Tahu persis gimana anak-anak gitu. Malu ketika sudah mulai sekolah. Udah sekolah lo malu. Oh iya ya udah sekolah malu gitu. Tapi kalau sudah 7 tahun tutup kemaluannya kubul dubur. Nah, ya siapa selain mereka? Lelaki dewasa. Lelaki dewasa itu auratnya antara pusar dan lutut. Berarti kalau main bola, pusarnya tertutup sampai lututnya tertutup. Berarti pemain bola yang celananya di atas lutut haram, itu nggak boleh. Antum kalau mau main bola celananya mesti di bawah lutut. Main basket gimana? Panjang malahan ya. Gak ada urusan pendek ya. Yang pendek kan main bola. Yang pendek kan main bola. Kalau basket, ya. Malah main bola, main basket panjang boleh. Kalau volley kan pendek. Volley pendek. Kalau main volley jangan ikut-ikutan mereka, harus di bawah lutut. Nah. Wa minha, dan dari persyaratan sholat apa? Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Syarat sholat yang pertama apa? Antum ingat? Syarat sholat yang pertama apa? Antum ingat? Bersuci. Suci badan, suci tempat. Suci dari hadas. Yang kedua, masuk waktu. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Wa minha, diantaranya, wa minha dan darinya. Wa minha dan darinya. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu kharajta, maka dari mana saja kamu keluar. Wa min haitsu, maka dari mana kharajta Anda keluar, fawalli, maka hadapkanlah, fawalli, maka palingkanlah. Fawalli dipenggal dua ya, fa dan wali. Fa, maka wali, palingkanlah, hadapkanlah. Wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Syatra, arah. Maka dari mana saja kamu berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Kalau Indonesia menghadap mana? Barat, agak miring ya. Kalau Palestina menghadap mana? Nggak tahu ya, kalau utara selatan itu ya. Kalau di Madinah menghadap mana? Hah? Kalau dari Madinah menghadap mana? Kalau nggak utara selatan. Untuk menghadap Ka'bah, kalau nggak ke utara ya selatan. Kalau kita Indonesia menghadap barat. Kalau dari Maghrib, Maroko menghadap mana? Antum belajar peta apa enggak? Dari Maroko menghadap mana? Kalau salah menghadap ke timur ya, kalau dari Maroko ya. Kalau nggak salah. Dilihat di petanya. Intinya menghadap ke arah Masjidil Haram. Ini syarat. Fa'in ajaza, maka jika ajaza lemah. Fa'in ajaza, maka jika lemah, an istiqbaliha, dari menghadap Masjidil Haram, lima rodin, karena sakit, au ghairihi, atau yang lainnya, sakoto, maka gugur. Jadi
Syaratnya menghadap kiblat, tapi karena suatu hal dia nggak bisa menghadap kiblat. Misalnya apa? Sakit, nggak bisa menghadap kiblat. Sakitnya harus terlentang, nggak bisa miring menghadap kiblat. Berarti kan ada udzur. Apalagi? Apalagi yang menjadikan nggak menghadap kiblat? Apalagi? Masa safar? Nggak tahu arah. Apa kalau safar mesti nggak tahu arah? Oh, enggak. Jadi bukan karena safarnya, tapi karena nggak tahu arah. Mana ya? Termasuk lucu. Kita dulu, mohon maaf cerita, sampai di Palestina. Sampai di Palestina, keadaannya capek sekali. Kenapa capek sekali? Masya Allah, gak kita bayangkan. Untuk sampai ke Palestina itu dari Jakarta kita naik pesawat ke Qatar dulu. Dari Qatar ke Yordan. Pakai pesawat, antar negara itu masih. Dari Yordan, dari Bandar Yordan, perjalanan darat. Jadi capeknya luar biasa. Makanya sampai ke Palestina, pengen sholat di Masjidil Aqsa. Gak kuat, gak kuat. Akhirnya panitia memutuskan udah sholat di hotel. Udah masuk ke kamar masing-masing. Saya bertiga bingung mana kiblatnya. Dan 3 orang semuanya gaptek. Saya, 2 orang yang lainnya tua-tua, gaptek. Saya yang paling muda, gaptek. Coba ngambil HP, ya, ngambil HP, cari yang namanya Kompas kayak apa. Wah, dapat Kompas itu ya. Wah, menghadap ke sini. Ternyata itu penunjuk utara. Akhirnya salah. Ya, akhirnya salah. Pokoknya akhirnya salah. Saya lupa posisi hotelnya. Posisi hotelnya kita sholat kebalikannya saya lupa. Baru pagi harinya sebenarnya kiblatnya mana? Lu kan bisa lihat Kompas kata teman-temannya. Wah, kita ya tahu Kompas tapi nggak ngerti kiblatnya. Men-setting kiblatnya nggak ngerti. Maaf, Sakoto, gugur. Soalnya kan nggak tahu. Kira-kira yang lainnya apa? Sakit, tidak tahu arah, apa lagi? Kendaraan? Nah, karena di kendaraan. Karena di kendaraan. Mau sholat nanti pas turun dari kendaraan, nggak mungkin secara waktu. Ya sudahlah, tak sholat di kendaraan. Begitu takbir, diusahakan kiblatkan Allahu Akbar. Kendaraannya belok, ya belok-belok. Sakoto, gugur. Artinya tidak ada masalah. Ya. Sakoto, persyaratan untuk menghadap kiblat jadi sakoto. Apa sakoto? Gugur. Kama taskutu, sebagaimana gugurnya jami'ul wajibat. Kama sebagaimana taskutu gugur jami'ul wajibati, seluruh kewajiban-kewajiban, bil ajzi, karena lemah, anha, darinya. Bukan sekedar persyaratan sholat saja yang menjadi gugur karena lemah. Karena lemah itu tidak bisa menunaikan ya. Yang dimaksudkan lemah, ajes, tidak bisa menunaikan. Nah, bukan masalah persyaratan saja. Menghadap kiblat lemah, ya maka gugur. Bukan itu saja. Tapi kewajiban-kewajiban apapun, kalau lemah, ada udzur, sehingga nggak mampu menunaikan, maka sakoto. Sekarang begini, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, mesti berdiri, tapi karena lemah, boleh duduk? Boleh. Karena lemah maka menjadi sakoto, gugur ya, sakoto. Sakoto yaskutu. Kalau jatuh, apa jatuh? Sama.
Bahasa Arabnya jatuh juga sakoto. Huwa yaskut minasyajarah, jatuh dari pohon. Yaskut. Sakoto yaskutu. Maaf. Qala ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau di luar kemampuannya, maka dimaafkan. Karena perintahnya kita bertakwa sesuai kemampuan kita. Berarti kalau di luar kemampuan kita, dimaafkan. Sholat mestinya berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, oh dimaafkan. Tapi kalau mampu berdiri, ya harus berdiri, karena kan itu mampu. Mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kadang-kadang orang memahami bertakwalah kepada Allah semampu kalian, pemahamannya keliru. Dikiranya bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian, dipahami kadar minimal. Kan semampunya saja. Sodako kan semampunya saja, kan semampunya. Ya terserah semampunya. Keliru. Yang dimaksud dengan mastata'tum semampunya adalah pemahamannya kadar maksimal, bukan kadar minimal. Yang paling dimampu kamu itu berapa? Saya paling dimampu 20.000 misalnya. Loh, enggak 50. Waduh, kalau 50 berat. Uang saya harus dibagi-bagi. Nah, berarti itu sudah semampunya. Nah, ayo apalin Quran. Oh sudah, berapa? 1 ayat. Loh, yang banyak. Kan semampunya kan? Salah. Yang dimaksud, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, maksudnya kadar maksimal. Orang suka-suka memahaminya kadar minimal, keliru. Ya. Yang dimaksud di sini kadar maksimal. Lanjut. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa kana Nabiyyu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli salat fis safari, di dalam safar, an-nafilati, yang sunnah, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, haitsu, di mana, tawajjahat, menghadap, bihi, dengannya. Jadi Nabi sholat dalam badan safar di atas tunggangan. Maka menghadapnya kemana? Ya kemana kendaraan menghadap? Naik onta misalnya. Ternyata harus belok. Belok lagi. Ya persyaratan menghadap kiblat menjadi mangga sakoto, jatuh, gugur. Sakoto yaskutu. Nah, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, wa annahu la yusalli al maktubata. Wa annahu, selain bahwasanya beliau la yusalli, tidaklah salat, al maktubata, yang wajib. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Beliau salat di atas kendaraan hanya salat sunnah. Kalau sholat wajib nggak pernah di atas kendaraan. Kalau wajib mesti turun dari kendaraan. Apa kendaraannya? Onta atau kuda atau keledai. Igal, ya. Apa bedanya kuda dengan keledai? Hah? Keledai lebih kecil ya. Lebih kecil daripada kuda. Lebih kuat mana? Lebih kuat kuda. Taunya? Antum punya kuda? Punya keledai? Loh, kok bisa jawab? Kelihatan. Kelihatan dari fisiknya. Kuda lebih kuat. Iya, Thomas. Kok bisa jawab? Hah? Iya.
Kuda lebih besar kan? Jadi nggak pernah Nabi sholat wajib di atas kendaraan, di atas tunggangan nggak pernah. Kalau sholat wajib turun, tapi kalau sunnah di atas tunggangan. Makanya dari sini kita juga meniru. Kita meniru. Kadang-kadang kita kan naik kereta. Kalau diperkirakan sampai tujuan masih ada waktu, nunggu turun. Biar sholat menghadap kiblat dengan semestinya. Ya, karena kalau di atas kereta, nanti keretanya muter kayak ular kemana, ya nggak kiblat sepenuhnya, gitu. Tapi kalau sholat sunnah silakan saja. Tapi kalau misalnya di atas kereta dan bisa menghadap kiblat, ya silakan saja. Tapi nggak mesti seluruh kereta ya. Nggak tahu kalau kereta sekarang. Biasanya kita nanya sama ini pegawainya, Pak, di mana musola? Biasanya ditunjukkan itu dekat restorasi, di dekat rumah makannya, ruang makan maksudnya ruang makannya. Di situ ada. Tapi hanya cukup untuk 2 orang toh. Kalau misalnya nggak dapat, ya kalau misalnya nggak dapat, biasanya saya nggak mau sholat di kereta. Nunggu turun ketika diperkirakan waktunya cukup, nunggu turun. Biar berdiri dan menghadap kiblat. Soalnya sholat wajib. Soalnya sholat wajib, menghadap kiblatnya syarat, berdirinya, berdirinya, berdirinya rukun. Gitu. Kalau sholat sunnah berdiri bukan rukun. Kalau sholat sunnah berdiri sunnah. Kalau sholat wajib berdiri rukun. Makanya, wah ini nggak dapat tempat sholat dalam kereta. Turun, nunggu turun maksudnya. Sampai di pesawat pun kita nanya sama pramugara-pramugari itu, kita nanya, di mana masjidnya? Wah nggak ada di sini. Musola, oh nggak ada. Pesawat tertentu yang ada. Pesawat tertentu yang ada. Karena mau sebut nanti nyebut merek gitu ya. Nah, pesawat tertentu yang ada. Kita beberapa kali dapat yang ada musolanya. Suatu ketika ya nggak ada musolanya. Kita gelar sajadah di depan pintu pesawat. Dilarang. Sholat saja di kursi. Biar dapat kiblat, saya bilang. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Karena nggak boleh, kemudian diperkirakan pesawat turun, nanti waktunya habis, ya akhirnya sholat di kursi terpaksa. Tapi kalau misalnya kelewatan waktu sholat, ya kelewatan waktu sholat, tapi nanti turun masih ada karena kita menjamak nunggu turun, kita jamak, meskipun jamak takhir, gitu kan, biar menghadapi kiblat dan berdiri, karena sholat wajib, di mana Nabi tidak pernah di atas kendaraan untuk sholat wajib. Nabi di atas kendaraan hanya untuk sholat sunnah. Lanjut. Wa min syurutiha, dan termasuk syarat-syaratnya, syarat sholat adalah an-niyatu, niat. Jadi niat termasuk syarat sholat. Jangan sampai nggak niat. Jadi asal Allahu Akbar. Tidak menyadari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oh nggak sah. Apa bedanya? Apa bedanya duhur dengan asar? Niatnya. Jadi menyadari betul. Allahu Akbar. Menyadari betul ini duhur. Allahu Akbar. Menyadari asar. Jadi kalau kita ucapkan ya, tapi kan nggak diucapkan. Ucapkan Allahu Akbar, sholat duhur. Allahu Akbar, sholat asar. Allahu Akbar, sholat subuh. Gitu. Jadi mesti menyadari. Jadi jangan Allahu Akbar.
Sholat apa? Apa sih? Gimana sih? Nggak tahu. Nggak boleh. Kita pernah rombongan 100 orang kalau nggak salah ya. 100 orang. Seluruh ustadz dari Aceh sampai Irian Jaya. Dari berbagai daerah terkumpul 100 orang. Acaranya di Bogor. Maju seorang imam. Begitu takbir Allahu Akbar, dia mundur. Narik yang di belakang yang maju. Baru takbir. Baru takbir. Allahu Akbar. Dia mundur. Kemudian narik yang di belakangnya maju. Sampai selesai. Pada bingung. Tadi kenapa? Saya salah niat. Dikiranya zuhur. Ternyata asar. Jadi niat itu zuhur. Allahu Akbar. Dia niat zuhur. Akhirnya narik. Narik. Belakangnya maju. Dia takbir lagi. Salah niat. Salah niat. Nah, jadi Allahu Akbar menyadari subuh. Allahu Akbar, hati menyadari maghrib gitu. Jadi mesti dengan niat. Nah, dan nggak ada melafadzkan niat. Usolli fardhos subhi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Apalagi ketika takbir menerjemahkan yang tadi dibaca. Allah, hatinya menerjemahkan tadi. Saya niat sholat subuh menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi bar Ta'ala. Jadi Allahu Akbar berbarengan dengan bar Ta'ala. Makanya kan takbirnya lama. Allahu Akbar. Itu kadang menerjemahkan. Gak ada itu. Itu takalluf. Membebani diri. Niat itu apa sih niat? Niat apa? Aniyatu hiya. Aniyatu hiya. Pengertian niat. Menyengaja. Aniyatu hiya al-qasdu. Jadi menyengaja. Artinya menyadari kita itu tidak dengan tidak kesadaran, tapi dengan kesadaran. Allahu Akbar, sholat subuh. Allahu Akbar, sholat maghrib. Jadi menyadari, menyengaja kita itu sholat apa. Jadi nggak ada talafut biniyat. Apalagi yang lebih parah lagi, harus bareng. Kalau nggak bareng maka diulangi lagi. Jadi bar itu pas ta'ala. Dan apalagi ditambah usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman bi imam Mas Ridwan di Masjid Thaibah lillahi ta'ala. Wah, itu tambah parah lagi. Dan ketika sudah bar terjemahnya belum habis atau sudah bar terjemahnya duluan, diulangi. Ini takalluf namanya. Apa takalluf? Membebani diri. Nah, lanjut. Wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdi'in. Wa tasihhu dan sah. Sahha yasihhu. Sahha yasihhu dan sah. As-salatu salat fi kulli mawdi'in di setiap tempat. Illa kecuali di mana? Al-awal fi mahalli najasin. Di tempat yang najis. Asani au maghdubin, di tempat yang dimurkai. Au fi makbaratin, atau di makbarah kuburan. Au hammamin, atau kamar mandi. Au a'tani ibil, atau di kandang onta. Kalau di kandang kambing, kalau kandang kambing, Eh?
Yang nggak boleh di kandang onta. Wa fi sunan Tirmidzi, dan di dalam sunan At-Tirmidzi marfu'an secara marfu, al-ardu bumi kulluha keseluruhannya masjidun masjid, ilal makbarota kecuali kuburan, wal hammama dan kamar mandi. Selesai. Ada yang mau disampaikan? Yang bergabung berapa orang? Hah? 21. Ada yang mau disampaikan? Mas Faiz, ada yang mau disampaikan? Belum ada? Di rumah ada? Belum ada? Misalnya ada satu kasus itu satu masjid sudah didirikan. Sudah satu masjid sudah? Sudah didirikan dari banget juga. Oh. Tapi ternyata kiblatnya salah. Nah, ini cara menyikapinya gimana? Ada yang kiblatnya tetap seperti itu karena masjidnya sudah terlanjur dibangun. Ada yang digeser. Kemiringannya yang kurang. Oh, kayak Thaibah ini kemiringannya kurang. Coba lihat kan aja ke sana pas. Tapi kemudian kemiringannya kurang, kita bikin stop disesuaikan. Kenapa Thaibah membangunnya ke sini? Soalnya serba repot, ngepasin tanah. Kalau misalnya dimiringkan, nanti ada tanah pojok-pojok sedikit yang kebuang. Bisa nyambung nggak? Nyambung. Makanya menyesuaikan tanah, airnya menghadapnya barat persis, kemiringannya kurang, makanya sopnya sekarang miring. Sekarang keramiknya dimiringkan. Ya, ya seperti itu yang bisa dilakukan. Wah, ya jangan banyak duit, sayang, jangan dibongkar. Kecuali pas ada renov sekalian ya, pas ada renov sekalian. Wah ini mau renov besar-besaran, ya karuan ya renov ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuan renov, bongkar hanya untuk menghadapkan ke kiblat itu ya, sayang. Miringkan saja, stopnya dimiringkan. Nah, ada yang sampaikan nggak ada? Oke. Oke. Tempat yang dimurkai, misalnya sholat di kuburan. Kuburan sudah ya? Hah? Oh, kuburan sudah. Hamam sudah. Sholat di tempat yang dimurkai. Ya sholat di tempat yang orangnya tidak ridho. Seperti saya di pesawat itu, di depan pintu. Nggak boleh. Ya karena nggak boleh ya sudah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh kan gitu ya? Oh bahaya, danger. Oh gitu. Nah, why danger? Bawel lu gitu ya. Ya jelas ya, apalagi misalnya yang dimurkai. Antum sholat di tempat yang orang lalu lalang. Mungkin antum gak kebayang. Nah, tak ceritakan. Di stasiun bandara, di stasiun kereta api, antum kan nunggu. Antum mau pergi ke masjid nggak mungkin. Posisi juga safar kan. Sholat di mana ya? Antum gelar sajadah di tempat orang yang lalu lalang mengganggu. Nggak boleh. Iya. Nah, kalau sudah ini saja, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ini banyak mengambil faedah ilmu ya. Faedah bahasanya nggak kita bahas.
Kita bahasnya faedah ilmunya. Bahasa nanti sistem pembelajaran kita, santri baru 6 bulan digodok nahwu sorobnya. 6 bulan digodok nahwu sorobnya. 6 bulan berikutnya dimatangkan. Gitu. 6 bulan belajar nahwu sorob, 6 bulan berikutnya dimatangkan. Sistem kita seperti itu. Insya Allah. Belum belajar nahwu sorob, mulai dipastikan waktunya, biar mulai kelas baru kapan gitu. Jadi nahwu sorobnya nanti maksimal, ya pastikan. Ini saja, kasihan yang sudah saatnya belajar belum belajar, ya Mas ya. Nah, ya Mas Faiz ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.